Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hoirnisa dengan NPM 221063111096. Saya dari kelas Pendidikan Agama Islam atau PAI 7C. Dalam video ini, maksud dan tujuan saya adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak dosen Saprialman, SPD, MPD. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan sebuah pidato singkat yang sudah saya buat skripnya. Oke, langsung saja. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita, memberikan kita kehidupan, kesehatan, dan kesempatan hingga hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan baik dan penuh kebahagiaan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang menjadi cahaya bagi umat manusia, pembawa risalah Islam dan teladan terbaik dalam bersyukur. Tema kultum pada kali ini adalah syukuri nikmat, datangkan rahmat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita renungkan, hidup ini penuh dengan nikmat. Bahkan sebelum kita membuka mata di pagi hari, sejatinya kita sudah dibanjiri banyak nikmat. Yaitu apa? Nikmat tidur, nikmat jantung yang tetap berdetak, nikmat udara yang terus masuk ke dalam paru-paru kita tanpa harus membayar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Coba kita bayangkan, 1 detik saja tanpa oksigen atau oksigen dihentikan, hidup kita akan berhenti. Padahal setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala memberi oksigen tanpa biaya sedikit pun. Sementara manusia untuk hal sekecil air mineral saja kita harus membeli. Artinya apa? Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya banyak, tapi juga tak terhitung. Tapi sayangnya manusia sering lupa kalau semua itu adalah karunia. Mengapa kita sering lupa bersyukur? Teman-teman, jujur saja, sering kita merasa hidup kok gini-gini aja ya. Kenapa orang lain lebih kaya? Kenapa aku nggak gini? Kenapa aku nggak gitu ya? Padahal kalau kita mau melihat ke bawah, kita akan sadar begitu banyak orang yang jauh lebih sulit hidupnya. Ada yang ingin makan tapi tidak punya uang, ada yang sakit tapi tidak bisa berobat, ada yang ingin sekolah tapi terhambat biaya. Ada yang tiap hari bekerja tapi tetap hidup pas-pasan. Sementara kita masih bisa sekolah,
masih bisa belajar, masih punya teman, masih bisa tersenyum, masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, itu semua adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah kalian, jangan melihat orang yang ada di atas kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan resep agar kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sekarang, media sosial sering membuat kita merasa kurang. Melihat orang lain punya barang baru, liburan, atau berprestasi. Padahal itu hanya membuat kita abai terhadap nikmat diri sendiri. Pada hakikatnya, syukur bukan hanya ucapan, tapi sikap hidup bersyukur. Bukan hanya berkata, Alhamdulillah ya Allah. Syukur itu 3 bentuk. Yang pertama, syukur dengan hati, meyakini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu mengucapkan Alhamdulillah, memuji Allah dan tidak mengeluh berlebihan. Lalu yang ketiga, syukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat untuk kebaikan. Contohnya, ketika kita punya ilmu, dipakai untuk mengajar, untuk membantu, dan untuk berbagi. Nah, jika kita punya waktu, itu digunakan untuk belajar, beribadah, dan melakukan hal yang bermanfaat. Lalu jika kita punya rezeki, kita bisa menyisihkan sedikit untuk sedekah. Adapun jika kita mempunyai kesehatan, itu digunakan untuk berbuat baik, bukan untuk maksiat. Itulah syukur yang sebenarnya. Adapun contoh syukur dalam kehidupan sehari-hari, ya teman-teman, syukur itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Dari mulai kita bangun tidur, kita bisa bersyukur. Tubuh bisa bergerak, itu adalah sebuah nikmat. Bisa makan, kita juga harus mensyukurinya. Banyak orang makan hanya sekali dalam sehari. Kita bisa sekolah, kita juga harus bersyukur. Di luar sana, banyak anak harus berjalan hingga puluhan kilometer hanya untuk belajar. Dan kita bisa tertawa, itu juga patut untuk kita syukuri. Ada orang yang hari-harinya penuh tekanan dan kesedihan. Bahkan ujian hidup pun itu harus kita syukuri, karena ujian adalah tanda Allah masih peduli dan ingin meningkatkan derajat kita. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sungguh menakjubkan perkara orang beriman, semua urusannya adalah baik. Hadis riwayat Muslim. Artinya, jika dikasih nikmat, dia bersyukur, dan dikasih ujian, dia sabar. Sama-sama dapat kebaikan. Adapun manfaat dari bersyukur dalam kehidupan kita, kalau kita membiasakan syukur, ada banyak rahmat yang akan datang. Yang pertama, hidup akan lebih tenang. Orang bersyukur tidak suka mengeluh dan hatinya lebih damai. Lalu yang kedua, terhindar dari iri dan dengki, karena dia sibuk menghargai nikmat yang Allah berikan. Lalu yang ketiga, rezeki akan bertambah
oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjanjikannya. Lalu yang keempat, hati lebih bahagia. Syukur adalah kunci kesehatan mental. Lalu yang kelima, didekatkan dengan rahmat Allah. Syukur membuat seseorang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara melatih syukur? Yang pertama, sedekah meski sedikit. Ya, kita harus membiasakan sedekah walaupun sedikit. Sedekah adalah bentuk syukur paling nyata. Lalu yang kedua, kita bisa mengurangi mengeluh. Kalau ingin mengeluh, ganti dengan kata alhamdulillah. Lalu yang ketiga, tulis 3 nikmat setiap hari, sesederhana hari ini aku sehat. Lalu yang keempat, lihat orang yang hidupnya lebih sulit agar hati lebih lapang. Lalu yang kelima, rajin mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena zikir membuat hati sadar bahwa semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur adalah kunci untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mulai sekarang mari kita jadikan syukur sebagai gaya hidup. Ketika kita bangun tidur, kita ucapkan alhamdulillah aku masih hidup. Ketika kita mau makan, kita ucapkan alhamdulillah ada rezeki. Lalu jika kita mendapatkan ujian, kita ucapkan alhamdulillah Allah masih sayang dengan kita. Mari kita tanamkan syukur setiap hari, mulai dari hal-hal yang kecil yang sering kita lupakan. Dengan syukur, hidup menjadi lebih ringan, hati menjadi lebih tenang, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan terus dalam hidup kita. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup pidato pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.